Tahukah kamu bahwa tubuh kita memiliki mekanisme khusus untuk mengeliminasi agen asing seperti virus, bakteri, jamur, atau berbagai jenis parasit yang lainnya? Virus, bakteri, atau parasit yang lainnya akan dihalau oleh sistem pertahanan tubuh. Fungsi sistem pertahanan tubuh adalah melindungi diri kita dari parasit atau protein asing yang dapat mengganggu fungsi fisiologis. Sistem pertahanan tubuh terdiri dari pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik kita sebut juga sebagai pertahanan tubuh alamiah. Pertahanan tubuh tersebut didapat sejak kita lahir. Pertahanan tubuh non-spesifik terdiri dari dua lapis, yaitu lapis pertama dan lapis kedua. Pertahanan lapis pertama adalah bagian dari sistem pertahanan paling luar untuk mencegah antigen asing atau parasit masuk ke dalam tubuh. Pertahanan lapis pertama disusun oleh dua bagian, yaitu fisik dan mekanik serta biokimia. Pertahanan fisik dan mekanik melindungi tubuh dari serangan patogen atau benda asing dengan membentuk struktur yang tidak mudah ditembus. Contoh pertahanan fisik dan mekanik diantaranya adalah epidermis kulit, lapisan mukosa, silia, bersin, dan batuk. Sedangkan pertahanan biokimia melibatkan mikroorganisme baik yang ada di permukaan maupun di dalam tubuh, serta menciptakan lingkungan yang buruk bagi pertumbuhan mikroorganisme. Air mata, air liur, dan keringat yang termasuk ke dalam pertahanan biokimia mengandung lisozim yang berperan untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Sedangkan HCl yang ada pada lambung menciptakan suasana yang sangat asam bagi mikroba-mikroba yang masuk bersama makanan. Pertahanan non-spesifik berikutnya adalah pertahanan lapis kedua. Pertahanan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu humoral dan seluler. Pertahanan humoral melibatkan protein komplement, inflamasi atau radang, dan interferon. Sedangkan pertahanan seluler melibatkan peristiwa fagositosis oleh neutrofil, eosinofil, dan makrofag. Pada pertahanan lapis kedua yang akan kita bahas lebih dalam yaitu inflamasi dan fagositosis. Inflamasi merupakan reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera akibat adanya sekresi histamin oleh sel mas yang merupakan perkembangan dari basofil. Tanda bagian tubuh mengalami peradangan atau inflamasi yaitu rubor atau kemerahan, kalor atau panas, dolor atau sakit, dan tumor atau bengkak. Histamin akan mengakibatkan peristiwa vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga komponen-komponen darah yang terlibat dalam pertahanan tubuh terkumpul pada bagian-bagian yang cedera atau luka. Yang berikutnya adalah fagositosis, yaitu proses menelan dan mencerna mikroorganisme atau toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil, eosinofil, atau makrofag. Neutrofil, eosinofil, dan makrofag bergerak ke seluruh jaringan secara kemotaksis, dipengaruhi oleh zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah pertahanan tubuh spesifik, atau kita sebut juga sebagai pertahanan tubuh adaptif. Merupakan sistem yang kompleks, memberikan respon imunitas terhadap antigen yang lebih spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh lapis ketiga yang disusun oleh dua jenis limfosit, yaitu limfosit T dan limfosit B. Limfosit T terdiri dari tiga jenis, yaitu T killer atau sitotoksik yang akan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi, T helper yang akan mengaktifasi limfosit B untuk menghasilkan antibodi, serta T suppressor yang akan menghentikan respon imun setelah semua patogen atau benda asing sudah bisa ditangani oleh tubuh. Limfosit B terdiri dari dua jenis, yaitu B plasma dan memori. Limfosit B plasma berperan dalam menghasilkan antibodi,
Sedangkan B memori mengingat antigen yang pernah masuk sebelumnya. Fragmen-fragmen antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B disebut juga dengan imunoglobulin. Terdapat 5 tipe imunoglobulin, yaitu IgM, IgA, IgG, IgD, dan IgE. Tiap jenis imunoglobulin memiliki bentuk yang berbeda-beda. Contohnya IgD, IgE, dan IgG memiliki bentuk satu lengan atau monomer. IgA memiliki bentuk dua lengan atau dimer, dan IgM memiliki bentuk 5 lengan atau kita sebut sebagai pentamer. Secara umum, sistem pertahanan tubuh yang sudah kita bahas dapat kalian lihat pada bagan berikut ini. Saat sistem pertahanan lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga bisa menanggulangi patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita tidak akan sakit. Sebaliknya, ketika 3 lapis pertahanan tersebut tidak mampu melakukannya, maka tubuh kita akan merasakan sakit. Itu saja untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa pada pembelajaran yang berikutnya.